Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Tony Silaban, akan menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkati juga para pendengar sekalian. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus Yesus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan kepada Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan hal yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya akan mengangkat tema perbedaan yang tidak perlu diperdebatkan. Saya ulangi sekali lagi, perbedaan yang tidak perlu diperdebatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, teks yang telah kita baca menandakan ada sebuah perdebatan di jemaat Korintus pada masa itu. Memang kalau kita perhatikan secara menyeluruh Bapak Ibu, jemaat di Korintus ini penuh dengan segala perselisihan. Salah satu perselisihan yang kita baca yaitu teks yang barusan itu. Ya. Salah satu perselisihan yang ada di Korintus, salah satunya yang teks yang baru kita baca. Ya, yang dimana di situ ada semacam memperidolakan seseorang, mengidolakan seseorang, sehingga terjadi perpecahan di antara jemaat Korintus. Ya, itulah sebabnya dikatakan susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras. Ya, sebab kamu belum dapat menerimanya. Bapak Ibu, tentu kita memahami, ya, susu itu adalah makanan untuk bayi. Ya, kita tentu tidak bisa memberikan makanan keras kepada yang masih bayi. Karena apa? Segala alat pencernaannya belum bisa memadai. Tetapi hanya susu yang bisa diberikan. Demikian juga orang-orang yang dimana selalu melakukan perselisihan, selalu menunjukkan perselisihan di dalam kehidupannya. Itu adalah orang-orang yang masih bayi secara rohani. Mungkin dari segi umur, dia sudah mungkin umur 40, 30, 40,
50, 60, 70 dan seterusnya secara jasmani, secara umur. Tetapi yang dimaksud bayi di sini maupun dewasa bukan membahas soal itu, tapi lebih ke arah rohani. Jadi kalau ada di antara kita, Bapak Ibu, yang sedikit-sedikit karena berbeda, langsung berselisih, berarti itu adalah seseorang yang belum hidup dalam kedewasaan rohani. Tetapi orang yang hidup di dalam bayi, masih bayi rohani. Jadi yang seharusnya diberikan kepada dia susu, masih pengajaran-pengajaran yang masih ringan, pengajaran-pengajaran yang masih mendasar. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan ayat yang keempat dikatakan, karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi yang bukan rohani? Artinya Bapak Ibu, orang yang masih hidup di dalam perselisihan oleh karena perbedaan, ya, berarti dia masih hidup di dalam keduniawian atau ya masih bayi secara rohani, masih kerohaniannya masih bayi. Ya, makanya di sini kembali dijelaskan bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang terpenting bukanlah menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Semuanya berpusat kepada Allah. Jadi baik Apolos maupun si Paulus adalah sama-sama pelayan Tuhan yang dipakai oleh Allah, yang akan diberikan upahnya berdasarkan apa yang mereka kerjakan. Jadi puncaknya bukanlah Apolos dan juga bukanlah Paulus, tetapi Allah yang menjadi si pemberi pertumbuhan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ini juga menjadi pembelajaran bagi kita saat ini, ya, menjadi pembelajaran saat ini kepada kita. Saya mau memberikan dua hal penting tentang perbedaan di antara orang-orang Kristen. Yang pertama adalah perbedaan yang bukan substansi atau perbedaan yang sekunder. Apa itu sekunder? Artinya ada perbedaan-perbedaan tetapi yang bukan prinsip di antara orang-orang Kristen. Jadi saya menganggap perbedaan Apolos dengan Paulus itu kalau ditarik ke zaman sekarang semacam perbedaan-perbedaan yang bisa ditarik seperti perbedaan-perbedaan denominasi gereja. Ya mungkin semacam Apolos memberikan sebuah kelompok tertentu, ya bisa dikatakan kalau dalam konteks sekarang, ya gereja-gereja tertentu di dalam orang Kristen, di dalam agama Kristen, yang dimana semuanya puncaknya kepada Allah. Jadi perbedaan yang pertama yang harus kita pelajari, perbedaan yang tidak substansi, ya, atau perbedaan yang tidak prinsip. Seperti apa perbedaan yang tidak prinsip, Bapak Ibu, di kalangan sesama kita agama Kristen? Saya melihat, ya Bapak Ibu, terkadang kita sangat suka membeda-bedakan atau sangat suka mengejek agama gereja-gereja tertentu. Ini di kalangan orang Kristen. Contohnya, ada istilah gereja klasik atau gereja tua. Ada istilah gereja yang modern begitu. Kalau misalnya gereja-gereja tua, ya mungkin mereka tidak melakukan istilahnya full band. Yaitu salah satunya itu, ya, itu full band. Atau mereka biasanya tidak sering menyanyikan lagu-lagu kontemporer. Sementara yang gereja-gereja modern seperti Pentakosta, karismatik, atau mungkin Injili, mereka melakukan itu, ya. Mereka full band, artinya ada gitar, bass, dan lain sebagainya. Dan juga mereka lebih cenderung menyanyikan lagu-lagu kontemporer. Nah, ini contoh-contoh sederhana. Nah,
bisa juga nanti ini terjadi perbedaan. Saya melihat hal itu banyak, Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat hal itu. Perbedaan di antara gereja-gereja klasik dengan gereja-gereja modern sekarang. Nanti gereja-gereja klasik bilang begini sama gereja-gereja modern. Ah, itu kan menangis itu. Masa gereja begitu menangis? Dan juga sebaliknya gereja-gereja modern. Ah, itu kan tidak ada Roh Kudus di situ. Kok diam-diam begitu bernyanyi. Nah, ini bisa perdebatan. Nah, itu yang saya katakan, itu tidak perlu diperdebatkan, Bapak Ibu. Kalau tidak substansi atau tidak prinsip, ya, tidak prinsip apanya, perbedaannya, itu tidak perlu diperdebatkan. Karena itu bukan esensi dari agama Kristen. Mau pakai musik full band kah, mau pakai tidak hanya pakai piano kah, itu tidak perlu diperdebatkan, Bapak Ibu. Ya, karena itu bukan prinsip sebagai agama Kristen. Nah, itulah yang diperdebatkan di bagian ini, Bapak Ibu. Yang mereka perdebatkan adalah perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip. Ya, karena Apolos melayani di sini, Paulus melayani di sini jadi berbeda, tetapi mereka sebenarnya berpuncak kepada Yesus. Demikian juga halnya dengan gereja-gereja yang tadi saya katakan itu. Itu kan hanya masalah musik. Ada juga nanti perbedaan karena baptisan. Ya, gereja-gereja klasik misalnya ya, mereka lebih menerapkan baptis percik. Gereja-gereja modern ya, karismatik Pentakosta, mereka menerapkan perbedaan-perbedaan yang mereka menerapkan baptis selam. Bapak Ibu, kita tidak perlu perdebatkan hal itu karena bagaimanapun baptisan bukan menyelamatkan, yang tetap menyelamatkan berpuncak kepada Yesusnya. Kalau saya secara pribadi, saya menerima kedua-duanya, mau baptis percik, mau baptis selam, itu tidak masalah. Karena yang terpenting adalah di situ dibaptis dalam nama siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu atas dasar siapa? Itu yang terpenting, Bapak Ibu. Jadi kalau masalah perbedaan-perbedaan yang tadi yang saya katakan itu bukanlah perbedaan-perbedaan inti. Itu bukanlah perbedaan-perbedaan prinsip. Kalau hanya sebatas itu, Bapak Ibu, tidak perlu diperdebatkan. Ya, itulah yang diperdebatkan di dalam teks ini. Karena berbeda saja, tetapi haluannya tetap kepada Allah Tritunggal, kepada Yesus itu. Tetap berpuncak kepada dia. Tapi karena hal-hal yang sepele saja. Jadi hal-hal yang tidak prinsip itu bisa saya katakan hal-hal sepele yang tidak terlalu diperhitungkan dalam doktrin primer begitu. Nah, kalau hal-hal yang begitu, Bapak Ibu, tidak perlulah. Tapi kalau hanya diskusi kan nggak apa-apa, tapi jangan menjadi berselisih gara-gara itu. Tentu kita melihat hal itu ya, banyak gereja-gereja tertentu menjadi berselisih gara-gara itu. Memang tidak prinsip perbedaannya. Kalau perbedaannya hanya hal-hal sepele, kita tetap satu tubuh. Kita tetap satu di dalam Yesus Kristus. Jadi hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu, tidak perlu diperdebatkan. Ya, contohnya apa? Tadi full band, masalah baptisan, itu tidak perlu diperdebatkan. Mungkin masalah apa lagi ya? Bahasa roh, ya. Kalau gereja-gereja tua mungkin tidak menerapkan itu. Gereja-gereja modern ya menerapkan itu. Sebagai saya itu tidak masalah, tidak ada mempengaruhi keselamatan dalam hidup kita. Jadi yang pertama adalah yang tidak perlu diperdebatkan dalam perbedaan agama Kristen adalah hal-hal yang tidak prinsip. Ya. Atau doktrin sekunder atau doktrin kedua, bisa lebih keras lagi doktrin sepele begitu. Yang tidak perlu dipertentangkan. Nah, yang perlu diperdebatkan yang nomor 2 ini, yaitu doktrin primer, yaitu doktrin prinsip. Contohnya, apa itu doktrin prinsip atau doktrin primer? Seperti Alkitab. Alkitab adalah mutlak firman Tuhan. Bukan hanya sekedar berisi firman Tuhan. Yang kedua, mengenai Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Ini tidak bisa diganggu-gugat lagi, Bapak Ibu. Ini sudah final. Ya, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Yang ketiga adalah doktrin Allah Tritunggal. Itu tidak bisa lagi diganggu-gugat, Bapak Ibu. Itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Baru doktrin tentang
keselamatan. Yaitu keselamatan hanya ada di dalam Yesus, tidak di tempat lain. Nah, itu contoh-contoh doktrin primer yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau ada orang yang tidak menolak salah satu saja di antara ini, contohnya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu harus dipertentangkan. Itu harus mati-matian kita, berdarah-darah kita, harus mempertahankan itu. Karena ini doktrin prinsip. Ya, makanya kenapa kita mengatakan saksi Yehova itu sesat? Ya, karena mereka menolak Yesus sebagai Tuhan yang benar, Tuhan yang satu-satunya, Tuhan yang Yahweh begitu. Mereka hanya menganggap Yesus hanya sebatas Tuhan yang nomor 2. Ya, Roh Kudus tidak dianggap juga sebagai Tuhan. Artinya dia sudah menolak doktrin Tritunggal di situ. Jadi kita menganggap sesat ketika doktrin primer tadi itu ditolak. Jadi bukan karena dia bukan karena dia, kalau kita perhatikan orang-orang saksi Yehova itu sangat baik Bapak Ibu. Makanya saya tuh kadang miris melihat ya, ada pendeta tertentu ya, dia sebenarnya sudah mengajarkan kesesatan. Ya, mereka bilang Yesus bukan Tuhan, udah jelas itu. Saya tidak sebutkan di dalam khotbah saya ini, tapi kan ada ya, Yesus bukan Tuhan, tidak percaya Allah Tritunggal katanya begitu. Tidak percaya. Tapi karena hidupnya baik, diperhatikan orang hidupnya baik, begitu toh. Akhirnya apa? Ini pendeta yang benar ini. Padahal dia sudah benar-benar, sudah jelas-jelas menolak Yesus Tuhan. Sudah jelas-jelas dia menolak doktrin Allah Tritunggal. Nah, ini yang perlu kita pertentangkan, kita perdebatkan. Ya, karena Alkitab juga mengatakan ya terkutuklah orang yang memberitakan kabar palsu. Ya, terkutuklah orang yang menyesatkan orang. Jadi ini sudah sesat Bapak Ibu. Makanya saya katakan tadi, kenapa saksi Yehova itu dikatakan sesat? Apakah dia tidak berbuat baik? Bisa saya katakan mereka yang paling baik dari kita orang-orang Kristen ini pada umumnya. Mereka rapi, bersih, ramah. Saya sering ketemu mereka. Mereka sangat baik. Apakah mereka dikatakan sesat karena mereka tidak berbuat baik? Oh, mereka baik sekali. Mereka sering memberikan sumbangan kepada orang-orang yang mengalami musibah. Jadi kenapa mereka disebut sesat? Saksi Yehova? Karena mereka tidak percaya Yesus Tuhan. Karena mereka tidak percaya Allah Tritunggal. Karena mereka tidak percaya Alkitab seutuhnya firman Tuhan. Ya. Makanya kalau melihat pendeta-pendeta Bapak Ibu, kalau dia mungkin baik, ramah begitu, tapi kalau sudah menolak doktrin Tritunggal, itu sama seperti saksi Yehova sudah. Sekalipun saksi Yehova baik itu. Jadi saksi Yehova dikatakan sesat bukan karena masalah perilaku, bukan. Mereka sangat baik sekali, tapi karena mereka tidak percaya Yesus Tuhan, mereka menolak doktrin tadi yang saya katakan, Allah Tritunggal dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, yang ingin saya katakan di sini adalah jangan salah memahami perbedaan-perbedaan di antara agama Kristen. Kalau hanya perbedaan-perbedaan yang tidak inti atau yang tidak mendasar, seperti yang tadi saya katakan, jangan sampai gara-gara itu kalian berselisih paham, berantem, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau memang itu sudah perbedaan yang prinsip, doktrin Allah Tritunggal, Alkitab sendiri juga sudah mengutuk ajaran ini. Terkutuklah orang yang mengajarkan kesesatan. Artinya Allah sendiri sudah mengutuk loh. Allah sendiri sudah mengutuk loh. Terus kamu mau bikin apa sama dia? Mau tetap menganggap dia saudaramu seiman? Berarti kamu sudah melanggar ajaran Kristen. Maksudnya kalau secara manusiawi kita berteman. Tapi kalau masalah urusan keagamaan, kita tidak berteman. Itu maksud saya. Kalau sudah urusannya dengan doktrin primer, doktrin yang utama tadi. Tapi kalau hanya sebatas perbedaan-perbedaan yang sekunder tadi yang saya katakan, Bapak Ibu, jangan sampai gara-gara itu berbeda, jangan berdebat sampai bunuh-bunuhan lagi. Makanya seperti gereja-gereja klasik, gereja-gereja modern, jangan saling menyalahkan. Kita tetap satu di dalam Yesus, satu di dalam Tuhan kita, Allah Tritunggal. Tapi kalau sudah berbeda dari segi doktrin primer, kita tidak satu di dalam keimanan. Tetapi kita sama-sama manusia.
Tapi dalam urusan keagamaan, urusan keimanan, kita berbeda. Tapi ya, kita tetap berteman sebagai manusia pada umumnya. Tapi urusan itu kita tidak boleh sama. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini semakin hari menolong kita. Biarkan kebenaran menjadi kebenaran. Jangan dikurang-kurangi. Ya, jangan diturun-turunkan kualitas daripada kebenaran itu. Biarkan kebenaran menjadi kebenaran. Tetapi perbedaan yang sekunder, jangan gara-gara itu berselisih. Tetapi kalau perbedaan-perbedaan yang primer, ya kita tidak sama dengan mereka. Tetapi kita tetap bergaul dalam mereka. Bahkan kita bisa mengatakan mereka sesat. Tetapi kalau hanya doktrin-doktrin sekunder tadi, kita tidak sesat. Tetap kita satu di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini menolong kita, supaya kita semakin hari memahami siapa yang menjadi teman kita dalam keimanan kita, siapa yang menjadi lawan kita. Perbedaan itu boleh-boleh saja, tetapi kita juga harus memahami perbedaan yang seperti apa. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita dalam hati-hati dalam kehidupan ini, supaya kita waspada juga, karena dunia semakin hari semakin merajalela dan berusaha menyesatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menolong kami. Semakin hari kami bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami semakin hari memahami perbedaan-perbedaan. Siapa yang menjadi kawan kami dalam iman, siapa yang menjadi lawan kami di dalam iman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.